Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast ini agar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar tentang 5 sifat majikan yang paling disukai oleh ART, asisten rumah tangga. Mari kita belajar. Yang pertama adalah dermawan. Wah, ayo coba di sini yang dermawan, rajin menabung, tidak sombong. Ini beneran loh. Dermawan menjadi urutan teratas dari sifat majikan yang disukai oleh ART. Mana ada sih orang yang tidak suka dengan pemberian, hadiah, diberi sesuatu, atau bahkan simpelnya tiba-tiba dibelikan makanan yang sama dengan yang dimakan oleh majikannya. Tentu kalau dihitung-hitung akan merogoh kocek sebagai majikan, tapi dampaknya bisa luar biasa. ART bisa jadi lebih loyal serta semangat kerja, dan di sisi lain majikan akan merasa lebih lega juga di hatinya. Pokoknya setiap kali Bapak Ibu ingin memberi ART niatnya sebagai sedekah pemberian. Tidak usah berharap aneh-aneh. Percaya saja nanti keajaiban terjadi. Yang kedua, ramah. Orang Indonesia terkenal ramah-ramah sejak dulu. Dari sekian banyak suku dan budaya kita dianggap ramah. Hal ini juga berlaku di sini menjadi hal yang difavoritkan oleh ART. Siapa yang gak senang punya majikan ramah, baik? Apalagi buat mereka yang kerjanya menginap di rumah majikan, artinya 24 jam tinggal bersama. Kalau majikannya judes, kebayang deh kayak apa. Jadi gak heran kalau di keluarga yang orangnya ramah biasanya ART-nya bertahan karena berasa dianggap sebagai keluarga sendiri. Ketiga, apresiatif. Hal kecil tapi bermakna. Siapa yang tidak senang diapresiasi? Bapak Ibu saat bekerja di kantor, di perusahaan, pasti senang memiliki atasan yang apresiatif terhadap kinerja. Nah, kita bayangkan Bapak Ibu adalah atasan tersebut dan ART di rumah adalah bawahan kita. Suatu saat ia melakukan hal yang inisiatif dan hasilnya oke, maka berikan apresiasi. Wah, kamu ternyata pinter masak, rapi banget nih ruangan. Makasih ya, udah bantu jagain anak saya jalan-jalan. Yakin deh, ART akan senang dan merasa dihargai atas apa yang dikerjakannya. Hindari sedikit-sedikit. Duh, ini, itu, udah disapu, belum ya? Masih banyak debu. Sambil ngomel-ngomel setiap hari, tapi tanpa pemberian arahan yang jelas. Pasti akan merasa tidak nyaman. Tapi bukannya tidak memberikan evaluasi, tapi alangkah baiknya sampaikan dengan penuh pengertian dan jelas agar mereka tidak merasa tersinggung. Keempat, peduli dan perhatian. Pernah gak tiba-tiba kita melihat ART di rumah sedang sakit, lalu kira-kira sebagai majikan bakal apa kayaknya? Tentu ada dua pilihan, mau peduli atau tidak. Manusiawinya, kita pasti merasa kasihan dan ingin membantu, tapi di sisi lain ada perasaan profesionalitas yang membuat kita ragu membantu. Padahal, dengan kita hanya menanyakan kondisi pembantu ART, mereka pasti senang dan merasa diperhatikan. Misalnya menanyakan apakah dia sudah makan, sudah minum obat atau belum. Basa-basi apakah ART mau diantar ke dokter atau sekedar bilang semoga cepat sembuh ya mbak. Simpel aja, pasti bikin perasaan ART berbunga-bunga, tapi perlu dibawa ke dokter ya. Kalau memang sakit membutuhkan dokter, jangan malah bersikap seperti tidak mau tahu, memaksakan ART untuk tetap kerja. Feodal ini majikannya. Karena kalau ART sakit makin parah, maka akan menjadi repot juga buat kita sebagai majikan. Yang kelima, teratur. Teratur di sini maksudnya sebagai majikan harus tahu waktu, jadwal, dan job desk ART. Seperti menghargai kapan jam tidur, kapan jam istirahat. ART bisa bermain ponsel kapan waktu makan, ibadah, termasuk pembayaran gaji. Hal ini perlu dikomunikasikan di awal supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, misalkan jam kerja mereka paling malam jam 8 malam. Maka kalau tidak ada hal urgen sekali, jangan memberikan pekerjaan di atas jam tersebut. Karena ART pasti sudah capek dan tidak fokus. Sebagai majikan, kita juga jangan terbiasa menunda-nunda bayar gaji ART. Dengan keteraturan, ini seharusnya tidak akan muncul masalah-masalah seperti di luar sana. Yang majikan merasa ART-nya tidur terus, yang ART merasa disuruh-suruh terus. Karena kedua belah pihak menjalankan sesuai hak dan kewajibannya. Kesimpulannya, kurang lebih itulah 5 sifat majikan yang disukai ART. Dan setiap poinnya punya sisi yang lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berada di sisi baiknya, masalah nanti ternyata mendapat ART yang belum sesuai ekspektasi, anggap saja sebagai sebuah bahan evaluasi. Sahabat podcast M116, sebagai anak-anak Tuhan kita mendengar banyak khotbah bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik di luaran rumah.
Tapi seringkali di rumah suka lupa kepada anak, kepada suami, istri, mertua, menantu, bahkan ke ART. Lalu sebagai orang percaya, sifat-sifat Kristus dalam diri kita itu hilang entah kemana. Bagaimana saudara bisa menjadi saksi Kristus menunaikan amanat agung ke ujung dunia? Tidak perlu jauh-jauh. Dimulai dari rumah, menjadi majikan yang baik, menjadi majikan yang seharusnya sebagaimana terang firman Tuhan. Shalom, salam podcast M116.